Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra di channel Lumalila Riset. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara yang baik menyajikan presentasi kita di hadapan dosen pembimbing maupun dosen penguji, baik pada seminar proposal maupun pada ujian sidang. Namun sebelum kita mulai, mohon bantuan like, subscribe, sehingga channel saya dapat terus berkembang, berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan mahasiswa di seluruh dunia maupun Indonesia terutamanya khususnya. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan PowerPoint ya. Ini saya sudah siapkan satu PowerPoint, saya show ya, show. Oke. Nah, ini PowerPoint yang akan saya coba contohkan cara menyajikan PowerPoint itu kepada dosen pembimbing penguji. Oke, saya mulai. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak si A dan Bapak B. Yang terhormat dosen penguji Bapak C dan Ibu D. Terima kasih telah meluangkan waktunya hadir menyempatkan diri untuk menghadiri seminar proposal saya, skripsi saya, atau tesis saya yang berjudul Konflik Peran pada Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit. Jadi Anda harus alami menyampaikannya, jangan terlalu membaca. Jadi pada ini proposal saya ini yang berjudul Konflik Peran pada Perawat, gitu kan. Nah, untuk nama dan NPM Anda tidak perlu sajikan, ya. Jadi saya contohkan dulu lah. Proposal saya ini berjudul Konflik Peran pada Perawat di Rumah Sakit Bayangkara, konflik peran di ruang rawat inap anggrek rumah sakit. Oke, ya, latar belakang misalnya kan. Ini Anda harus rangkum latar belakang beberapa tugas bahwa perawat di ruang rawat inap anggrek dibebani oleh beberapa tugas oleh kepala ruangan, sistem merawat pasien, juga membuat rincian administrasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga perawat juga harus menghidupkan air untuk mengisi ruang perawatan dikarenakan ruang perawatan habis. Nah, ini menunjukkan salah satu indikasi dugaan permasalahan yang terjadi dari peran perawat di rumah sakit. Kemudian rumus masalah, bagaimanakah konflik peran perawat? Ya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik antar peran pada perawat, kemudian untuk mengetahui konflik intraperan pada perawat. Kemudian kerangka pikir ini gambar 2.1. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah perawat rumah sakit mengalami konflik antar peran dan konflik interperan, sehingga berdampak konflik peran dalam pelayanan kesehatan. Ya, itu cara membacakannya. Kemudian jenis penelitian. Penelitian ini ada menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Definisi istilah konflik peran, ada perawat melakukan satu peran yang harus dimainkan. Konflik interperan adalah harapan perawat inkonsisten mengenai perilaku berhubungan dengan satu peran mereka. Jadi tidak perlu Anda baca mendetil itu membaca koran, tapi Anda harus mengolah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat bisa bercerita dengan alami, inti-intinya saja. Kemudian instrumen dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Direncanakan 1 kepala ruangan, 1 orang, dan 3 orang perawat. Nah, itu ya. Kemudian metode pengambilan sampel kita menggunakan snowball sampling, teknik analisis data, menggunakan kualitatif yang meliputi tahapan reduksi, display, dan conclusion atau verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik peran perawat ya
itu menunjukkan bahwa terjadi konflik peran pada perawat. Konflik, nah, dia agak tutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konflik antar peran perawat dikarenakan perawat dihadapi beberapa tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan. Seperti Anda harus bercerita lagi, seperti ini Anda kalau bisa Anda harus hafal dan menguasai. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terjadi konflik intraperan pada perawat dikarenakan tidak pernah menerima perintah atasan yang lain selain perintah kepala ruangan, sehingga tidak terjadi perintah uh, atasan yang berbeda dan bertentangan. Saran bagi rumah sakit hendaknya dapat menambah tenaga administrasi di setiap ruangan berkaitan dengan tugas-tugas administrasi. Selain itu juga perawat dapat rumah sakit dapat membuat jadwal petugas sarana-prasarana untuk datang pagi. Nah, ini sarannya. Kemudian juga dapat membimbing mahasiswa magang. Hendaknya diberikan tugas-tugas tanggung jawab kepada seorang perawat yang membimbing mahasiswa magang. Demikian penyajian presentasi saya. Semoga mohon masukan, mohon dukungan, informasi yang terkait yang terkait agar proposal tesis saya ini dapat lebih sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh. Ini maksudnya ini sekedar contoh, ya. Contoh cara kita menyajikan. Tetapi Anda harus bisa lebih cantik lagi mengolah kalimatnya, ya. Anda harus bisa lebih cantik mengolah kalimatnya. Bagaimana? Pertama kita harus hafal dulu. Kita harus hafalin dulu berapa kali ya kita pelajarin dulu isi PowerPoint kita. Kita coba berapa kali di rumah untuk menampilkan sehingga kita di saat kita ingin pertama judul, kalau bisa judulnya sudah hafal luar kepala kan, judul sudah hafal luar kepala. Nah, nama dan NPM saya rasa tidak usah disebutkan lagi karena dosen sudah melihat proposal kita yang sama dia, yang ada sama dosen, atau dia sudah melihat sendiri PowerPoint. Jadi tidak perlu Anda membacakan nama saya adalah NPM sekian, yang itu nggak perlu bisa disampaikan. Nah, gitu ya. Jadi latar belakang ini kalau yang penting latar belakang ini juga harus Anda kuasai. Jadi Anda harus mencari kata-kata intinya. Tapi ini biar nggak apa-apa kita tampilkan sedikit banyak untuk sebagai pedoman kita supaya kalau kita lupa kita bisa melihat oh intinya apa tadi yang kita sampaikan. Tapi bukan berarti kita membaca ini sama saja kita membaca Quran karena kalau itu penampilannya nggak cantik. Jadi Anda harus bisa merangkai kata menjadi kalimat, menyingkat, merangkumnya lagi menjadi sebuah cerita. Intinya Anda harus bercerita. Begitu juga ya. Konflik, mereka pikir, jenis. Nah, ini harus Anda ringkas semua inti-intinya. Jadi mungkin ini sekedar informasi. Intinya penutup kalau kalimat awal kita ucapkan terima kasih yang terhormat dulu. Terima kasih kepada ya yang terhormat, terima kasih pada dosen pembimbing, ke dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri seminar kita, ya kan? Dia sudah berupaya meluangkan waktu untuk kita. Kemudian penutupnya ucapan terima kasih, mohon masukannya, eh, saran, dukungan agar untuk kesempurnaan proposal tesis kita ini. Mungkin itu saja yang mungkin saya dapat informasikan sekedar cara presentasi kepada dosen. Pada saat seminar proposal, baik itu skripsi, tesis, karya tulis ilmiah atau LTA. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.